Shalom anak muda, apa kabar semuanya? Senang sekali malam hari ini bisa menyapa teman-teman semua melalui ibadah live streaming malam hari ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau melawat setiap kami, melawat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan Tuhan juga memberkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman percaya kalau Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hati sekalipun, Tuhan sediakan buat kita semua. Amin saudara. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. 1, 2, 3, ya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu,
dahsyat. Amin saudara. Tuhanku hebat. 1, 2, 3, ya. Teman-teman, kita bersyukur kalau kita boleh ditempatkan di bangsa ini, bangsa kita Indonesia. Kita tahu ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Biarlah kita tetap setia berdoa buat bangsa kita, mengingat keadaan bangsa kita hari-hari ini yang sedang bergumul. Dan biarlah pujian berikut ini boleh menjadi ungkapan hati kita, sekaligus menjadi doa kita buat bangsa kita Indonesia. Sampai kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan malam ini bagi bangsa ini.
semuanya. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan secara online. Kami boleh memuji nama-Mu dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kuasa bagi kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Indonesia about us. Kita adalah Indonesia. Firman Tuhan saya ambil dari Roma 15 ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, kalau saya mau bertanya kepada kita semua pada malam hari ini, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, bangga enggak kita ini hidup sebagai orang Indonesia? Bersyukur sekali kalau di bulan Agustus ini kita boleh memasuki satu bulan perayaan di mana kita merdeka sebagai rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, bangga enggak kita menjadi rakyat Indonesia? Teman-teman, saya akan memberikan beberapa fakta yang membuat kita seharusnya kita bangga menjadi orang Indonesia. Fakta yang pertama adalah begini, di tahun 2020, Presiden kita Jokowi mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara terkaya di dunia berdasarkan PDB-nya. Ini satu hal yang cukup membanggakan. Saya mendengar ini, saya merasa cukup aman untuk tinggal di negara Indonesia sampai beberapa puluh tahun ke depan. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman akan berkata, tapi kenapa di Indonesia masih banyak yang miskin enggak? Nah, mungkin untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah saya mempersilahkan pakar ekonomi untuk menjawabnya. Tetapi fakta bahwa Indonesia adalah negara terkaya, kalau berdasarkan angka PDB-nya, itu ternyata divalidasi oleh Bank Dunia sendiri, teman-teman. Ini satu hal yang cukup hebat sih untuk negara kita. Lalu fakta yang kedua adalah Indonesia adalah paru-paru dunia, teman-teman. Paru-paru di dalam tubuh manusia adalah satu bagian yang sangat penting. Dan Indonesia disebut dengan paru-paru dunia. Hutan Indonesia yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Ya, tapi sekali lagi mungkin ada teman-teman yang bertanya dan berkata, tapi hutan di Indonesia dibakar Kak, atau digunduli Kak. Saya membayangkan kalau beberapa orang tidak melakukan itu, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang sangat indah, teman-teman. Kalau kita bisa merawat hutan dengan baik, wah semakin bangga bukan kita? Lalu fakta yang ketiga adalah di tahun 2020, sekalipun ya kita didera oleh pandemi COVID, Bali dinobatkan sebagai tempat destinasi wisata terbaik di dunia. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak perlu ke Paris untuk menemukan destinasi wisata yang terbaik di dunia. Cukup pergi ke Bali, kita menemukan destinasi wisata terbaik di sana. Lalu apa lagi? Saya menemukan satu fakta yang paling penting, yaitu Indonesia punya berbagai macam suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, di tengah perbedaan itu kita masih bisa survive, teman-teman. Kita masih bisa bertahan di tengah kebinekaan bangsa Indonesia. Tapi pertanyaannya begini,
Sampai kapan kita bisa bertahan di tengah-tengah kebinekaan, di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia? Teman-teman, satu fakta yang saya temukan adalah satu negara itu bisa maju ketika perbedaan itu bisa diterima di satu negara. Nah, beberapa bulan yang lalu teman-teman saya menonton satu film bagus sekali, judulnya Hidden Figure. Film yang diangkat dari kisah nyata bagaimana Amerika sebagai salah satu negara superpower pada waktu itu sedang bersaing dengan Rusia. Mereka sedang balap-balapan teman-teman untuk siapa yang pertama kali berhasil menerbangkan manusia keluar angkasa. Dan saat itu Amerika masih terbelenggu oleh yang namanya perbedaan suku dan ras. Orang kulit putih diistimewakan, orang kulit hitam ya di nomor duakan. Tidak boleh mereka bekerja di tempat yang sama, menempati jabatan yang sama. Sehingga orang kulit putih yang menduduki jabatan yang penting. Dan hal itu membuat Amerika kalah dengan Rusia. Rusia berhasil menerbangkan manusia pertama kali keluar angkasa. Yuri Gagarin berhasil diterbangkan oleh Rusia untuk pertama kali. Wah, setelah itu NASA panik teman-teman. Dan Presiden NASA mulai pertama kali mengambil satu langkah yang luar biasa pada saat itu. Satu langkah yang radikal dengan cara menghancurkan tembok pemisah antara kulit putih dan kulit hitam. Orang berkulit hitam di NASA boleh menempati jabatan yang penting sekalipun. Bahkan wanita sekalipun boleh menduduki jabatan yang penting di NASA. Dan ketika perbedaan itu sudah berhasil diterima teman-teman, Amerika berhasil pertama kali menerbangkan orang sampai ke bulan. Neil Armstrong berhasil diterbangkan ke bulan untuk pertama kalinya. Teman-teman, kalau kembali kepada negara kita, saya meyakini begini, kita sebagai rakyat Indonesia itu kalau bisa menerima perbedaan, enggak ada hal yang mustahil untuk kita bisa mencapai satu prestasi yang luar biasa. Teman-teman, perbedaan itu menjadi satu hal yang sangat krusial. Perbedaan kalau tidak bisa diterima, maka dia akan menjadi penghalang bagi satu negara untuk maju, bahkan mustahil satu negara untuk bisa maju. Tetapi ketika perbedaan itu bisa diterima, maka negara pasti akan maju. Dan majunya pasti akan pesat, teman-teman. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan begini sebetulnya kepada kita. Paulus mengajarkan jemaat Kristen di Roma, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, kota Roma adalah satu kota yang merupakan ibu kota kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, sebagai pusat pemerintahan, teman-teman, kota Roma itu adalah kota yang majemuk orang-orang di dalamnya. Ada berbagai macam suku dan budaya, ya, dan bangsa. Ya, ada bangsa Yunani di sana, ada orang Yahudi di sana, ada orang Romawi, ada orang Asia dan sebagainya. Berbagai macam budaya, bahasa, dan bangsa. Selain itu juga ada berbagai macam agama di sana. Yang mayoritas adalah agama pagan, penyembahan dewa-dewa pada saat itu. Lalu juga ada agama Yahudi. Dan juga ada agama minoritas yang baru berkembang, yaitu agama Kristen. Agama Kristen masih kecil pada saat itu, tetapi perkembangannya luar biasa. Sehingga perkembangan kekristenan ini mengancam agama yang lain pada saat itu. Sehingga ya baik orang dari agama Yahudi ataupun agama penyembahan berhala menganiaya orang Kristen pada saat itu.
pemerintah kekaisaran Roma yang harusnya bijaksana bisa menangani masalah itu tidak melakukannya, malah juga ikut-ikutan menganiaya orang Kristen. Bisa dibayangkan di tengah penderitaan itu orang Kristen mungkin bisa memberontak, tetapi Paulus justru mengatakan apa? Terimalah satu akan yang lain. Teman-teman, apakah perbedaan itu mudah diterima? Harus saya akui bahwa menerima perbedaan bukanlah hal yang mudah. Kalau kita mau berbicara soal menerima dan diterima atau ditolak dan menolak, itu sudah dialami manusia semenjak bayi, teman-teman. Saya belum pernah menjadi orang tua, ya, tetapi teman-teman yang saat ini sudah menjadi orang tua, tentu saya yakin ketika anak Anda pertama kali lahir ke dunia ini, dia masih bayi, dan Anda merasa sangat bangga sekali dengan dia. Wah, anakku lahir, ya. Anda memeluknya dengan bangga. Anda menerimanya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah anak Anda mulai menangis setiap malam, merengek setiap malam. Dan Anda mulai kerepotan, ya, jam tidur Anda terganggu, rutinitas Anda berantakan, jadwal berantakan, zona nyaman terusik. Lalu Anda mulai berpikir ternyata tidak mudah ya punya seorang bayi. Nah, teman-teman, sebetulnya secara filosofis pikiran seperti itu adalah satu bentuk penolakan terhadap bayi itu. Ya. Nah, tetapi begini, penolakan itu akhirnya bisa kita kelola sih. Bisa kita kelola apakah penolakan itu kita biarkan menjadi sebuah penolakan atau kita bisa kelola penolakan itu menjadi sebuah penerimaan. Ya. Maksudnya begini. Ketika, ya saya ambil contoh lagi, ketika manusia semakin bertambah dewasa, ketika anak itu semakin bertambah dewasa, mungkin anak itu sudah mulai bisa berbicara, ya, sudah mulai bisa berlarian ke sana kemari. Wah, Anda melihat itu begitu lucu gitu ya. Anda melihat anak Anda, wah perkembangannya luar biasa. Tapi di satu sisi mungkin Anda mulai merasa anak Anda sulit diatur gitu ya. Lalu Anda marah dengan dia, Anda mengomeli dia. Ya. Ada rasa penerimaan dan ada rasa penolakan. Anak mulai bisa paham, oh orang tua menolak aku ketika aku melakukan ini. Ya. Orang tua menerima aku ketika aku melakukan ini, begitu ya. Jadi penolakan dan penerimaan ada di saat yang bersamaan di dalam diri manusia. Sambil contoh lain lagi begini. Semakin berkembang manusia, maka kita bisa semakin menerima dia di satu sisi dan menolak dia di satu sisi. Contohnya Anda yang saat ini sedang berpacaran. Ya. Anda ingat mungkin pertama kali ketika Anda berpacaran, ya Anda merasa pacar Anda begitu posesif sekali, ya. Begitu ingin tahu Anda setiap menit, setiap jam gitu ya. Dia menanyakan Anda lagi di mana, sama siapa, sedang apa. Setiap setengah jam menanyakan itu. Di satu sisi Anda merasa dia cemburuan, ya. Dia posesif, dia tidak bisa menerimaku apa adanya. Tetapi di satu sisi Anda merasa mungkin diterima, karena Anda merasa ada yang memperhatikan Anda. Gitu ya. Tetapi semakin berkembang relasi Anda, lalu pacar Anda semakin kalem, teman-teman, ya. Tidak lagi menanyakan, tidak sesering dulu menanyakan Anda, dan Anda merasa diterima dalam hal itu. Wah, kekasihku mulai bisa menerima aku apa adanya. Tetapi di satu sisi Anda merasa kehilangan perhatian, mulai ada rasa penolakan di sana. Teman-teman, bisa kita bayangkan penolakan dan penerimaan adalah satu bagian di dalam diri manusia. Saya membayangkan kehidupan manusia itu seperti naik ayunan, teman-teman. Ya. Berayun ke sana dan kemari. Ke sana, kemari. Ya. Ada manusia yang berayun kepada kecenderungan penolakan.
Dia semenjak kecil ditolak dan yang terjadi adalah penolakan itu menjadi satu bagian di dalam perkembangan dirinya. Dia mungkin semenjak kecil ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh lingkungannya. Lalu dia bertumbuh menjadi seorang pribadi yang menolak dirinya, juga menolak orang lain. Tetapi ada orang yang memang berhasil di dalam hidupnya tumbuh di dalam lingkungan penerimaan. Dia diterima oleh orang tuanya, diterima oleh lingkungannya, dan anak ini bertumbuh menjadi anak yang memahami citra dirinya dengan benar. Dia terbuka dengan kehadiran orang lain. Jadi orang yang hidup besar di dalam penolakan ini, dia hidup di dalam lingkaran setan gitu teman-teman, saya bayangkan. Dia ditolak oleh lingkungannya katakanlah, oleh orang tuanya. Maka dia menolak dirinya sendiri. Lalu dia juga menolak orang lain. Orang lain yang sudah ditolak oleh dia, akhirnya juga balik menolak begitu ya. Ini adalah satu lingkaran setan teman-teman. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini. Roma, di dalam surat Roma, Paulus mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus telah memutuskan lingkaran setan itu, lingkaran penolakan itu. Bagaimana cara Kristus melakukannya? Kristus melakukannya dengan cara menerima kita, teman-teman. Menerima kita apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan kita. Dan Kristus bahkan mau mati untuk kita, supaya kita itu tidak lagi merasa berdosa dan menolak diri kita. Supaya kita tidak lagi menolak diri kita sendiri dan menolak orang lain. Jadi kita lihat bagaimana Kristus memutuskan lingkaran penolakan itu dan memulihkannya. Mulai dari Kristus yang menerima kita sehingga kita bisa menerima diri kita sendiri dan kita bisa menerima orang lain. Dan akhirnya orang lain itu bisa menerima dirinya sendiri juga dan mulai menerima orang lain. Ya. Dan orang lain lagi menerima dirinya sendiri juga dan menerima orang lain lagi. Dan lingkaran penolakan itu dipulihkan menjadi lingkaran penerimaan, teman-teman. Ketika firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, karena Kristus juga telah menerima kita, maka kita itu menerima orang lain. Sekalipun kita beda agama, kita beda budaya, kita beda bahasa, kita beda ideologi, bahkan mungkin orientasi seksual kita berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Tetapi kita menerima dia. Tapi bukan berarti kita setuju loh ya teman-teman dengan kepercayaan dia atau orientasi seksualnya. Enggak harus memaksakan untuk setuju. Tetapi justru itulah indahnya ketika kita berbeda. Oke, aku dan kamu berbeda, tetapi kita bisa saling menerima perbedaan itu. Agree to disagree. Indah bukan? Kebutuhan paling mendasar dalam hidup seseorang adalah kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Ayo teman-teman mulai dari kita, orang Kristen. Kita yang adalah pengikut Kristus, yang sudah diterima oleh Yesus Kristus. Kita mulai menerima perbedaan itu. Mulai dari kita, start dari kita. Kita menghargai orang lain yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda kepercayaan dengan kita. Karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu. Teman-teman, saya percaya, sangat percaya, ketika perbedaan berhasil diterima di Indonesia ini, maka Indonesia pasti akan menjadi negara yang maju. Dan Indonesia pasti akan menjadi negara yang ditakuti oleh dunia, teman-teman. Mari kita saling menerima.
mari kita saling bergandengan tangan. Karena Kristus telah menerima kita terlebih dahulu. Kita Indonesia dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan pada hari ini dan kami sungguh bersyukur bahwa Kristus telah menerima kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih menolak diri kami sendiri. Kristus telah memutuskan lingkaran penolakan itu, menerima kami apa adanya, kekurangan kami, kelebihan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seperti-Mu yang mau menerima sesama kami, sekalipun kami berbeda. Tidak mudah, tapi ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sesama kami. Sehingga kami boleh menjadi bangsa Indonesia yang maju, bangsa Indonesia yang bersatu. Dan bangsa Indonesia ini kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, bersyukur kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetap stay tune minggu depan di YouTube Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5 untuk kita boleh bersekutu bersama dan kita boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tetap setia jaga relasi dengan Tuhan dimanapun teman-teman berada. Mari kita doa tutup pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersekutu bersama juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong aktivitas kami selanjutnya supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.